Di antara perbedaan utama individu yang bekerja dengan perusahaan swasta dibandingkan dengan individu yang bekerja dengan pemerintah adalah pembayaran pensiun. Seseorang yang pensiun sebagai pejabat pemerintah menurut syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pembayaran pensiun. Bagi pekerja di sektor swasta, mereka tidak akan mendapatkan uang pensiun. Di sisi lain, pengeluaran di hari tua harus dilakukan dengan menggunakan tabungan yang ada. Untuk pensiunan pemerintah, besarnya uang pensiun bulanan ditentukan melalui perhitungan tertentu yang memperhitungkan pembayaran gaji terakhir, masa kerja, dan beberapa faktor lainnya. Dengan bertambahnya jumlah pensiunan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah untuk pembayaran pensiunan juga sangat besar. Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asal sistem pembayaran pensiun ini? Siapa yang pertama kali memperkenalkan sistem pensiun untuk pegawai pemerintah? Dengan bertambahnya jumlah pensiunan dan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar pensiunan, apakah sistem pembayaran pensiun ini masih relevan di zaman sekarang? Check this out. Di zaman kuno, orang Romawi menawarkan pensiun militer kepada perwira, biasanya dalam bentuk hibah tanah. Augustus Caesar memperkenalkan salah satu skema pensiun pertama yang diketahui dalam sejarah dengan perbendaharaan militernya. Pada tahun 13 sebelum Masehi, Augustus membuat program pensiun di mana pensiunan tentara akan menerima pensiun minimal 3.000 siling perak sekaligus, yang pada saat itu mewakili sekitar 13 kali gaji tahunan legioner. Setelah 16 tahun mengabdi di legiun dan 4 tahun di cadangan tentara, pensiunan tentara awalnya dibayar dari pendapatan umum dan kemudian dari dana khusus yang didirikan oleh Augustus pada tahun 5 atau 6 Masehi. Hal ini sebagai upaya untuk memadamkan pemberontakan di kerajaan Romawi yang sedang menghadapi gejolak militer pada saat itu. Pada tahun 1881, Otto von Bismarck, presiden yang merupakan seorang menteri Prusia yang konservatif, menyampaikan kepada Reichstag gagasan tentang dukungan keuangan yang dikelola pemerintah untuk orang tua. Dengan kata lain, uang pensiun. Tapi Otto berada di bawah tekanan dari lawan sosialisnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk bangsanya. Oleh karena itu, dia berargumen kepada Reichstag jika mereka yang cacat karena usia dan cacat fisik memiliki hak untuk menuntut perawatan dari pemerintah. Butuh waktu selama 8 tahun untuk menerima ide itu, tetapi pada akhir dekade, pemerintah Jerman akan menciptakan sistem pensiun yang memberikan kontribusi bagi warga negara yang berusia di atas 70 tahun. Tapi ide ini hanya merupakan kemungkinan besar pada saat itu. Usia pensiun hampir sejalan dengan harapan hidup di Jerman ketika itu. Bahkan setelah pensiun, kebanyakan orang masih bekerja sampai mati. Tapi ada pengecualian. Pensiun militer telah lama diberikan kepada prajurit yang mempertaruhkan nyawanya. Walaupun setelah mendapatkan uang pensiun, tidak berarti mereka bisa berhenti bekerja sama sekali. Di Amerika Serikat, mulai pertengahan tahun 1800-an, pegawai kota tertentu, petugas pemadam kebakaran, polisi, guru, kebanyakan di kota besar, mulai menerima pensiun. Pada tahun 1875, American Express Company mulai menawarkan pensiun swasta. Pada tahun 1920-an, berbagai industri Amerika mulai dari perkereta-apian, minyak, sampai perbankan, menjalankan semacam dukungan kepada pekerja mereka selama bertahun-tahun setelah pekerja mereka pensiun. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika pensiun itu tetap ada atau perlu dihilangkan? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.